Hai semuanya, pada pertemuan hari ini kami sebagai kelompok satu akan menjelaskan terkait dengan pengaruh catur terhadap kognitif lansia. Simak penjelasan berikut ini ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa otak memiliki kemampuan plastis sepanjang masa. Plastis yang dimaksud adalah otak dapat berubah dan dibentuk namun tidak dapat dikembalikan seperti semula. Semakin bertambahnya umur, maka otak kita juga mengalami perubahan yang menyebabkan perilaku kognitif kita. Perubahan struktur otak pada lansia diantaranya adalah penurunan volume otak, walaupun tidak terjadi pada semua bagian otak. Volume otak pada lansia menurun dengan kecepatan rata-rata 5% per 10 tahun. Bagian otak yang paling terdampak yaitu bagian frontal yang dimana berhubungan dengan kognitif. Bagian otak lainnya juga ada hipokampus yang mengatur dalam penyimpanan memori. Yang kedua yaitu terjadi pada kepadatan permukaan otak. Hal tersebut terjadi penipisan permukaan otak karena hubungan antar sel yang jauh. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya mengenai perubahan otak yang terjadi ketika mencapai umur dewasa atau lansia. Perubahan tersebut ternyata dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan kognitif atau perubahan fungsi otak pada lansia yang berhubungan dengan kemampuan atensi, konsentrasi, daya nalar, mengambil keputusan, dan berpikir abstrak. Perubahan pada fungsi kognitif diantaranya adalah kemunduran pada tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan serta ketepatan dari proses berpikir yang berkaitan dengan penggunaan panca indera, atensi, memori motorik serta visual, fungsi pembedaan, perbandingan, kategorisasi, serta tugas yang memerlukan memori jangka pendek. Selain itu, lansia akan mengalami penurunan dalam hal mempelajari hal-hal baru, sehingga lansia akan memilih informasi-informasi yang relevan baginya, karena mereka mulai mengalami kesulitan dalam mencerna informasi baru tersebut, terlebih apabila informasinya dalam jumlah yang banyak. Beberapa contoh bentuk penurunan kognitifnya itu antara lain, yang pertama dan yang paling jelas adalah kemampuan dalam mengingat informasi. Kemampuan untuk mengingat informasi tanpa bantuan petunjuk pun semakin menurun. Namun, kemampuan rekognisi atau mengingat dengan petunjuk tetap dapat bertahan. Yang kedua ada memori kerja. Kemampuan untuk menyimpan sekaligus menggunakan informasi dalam memori menjadi kurang efisien di usia lanjut. Yang ketiga ada kecepatan pemrosesan informasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kemampuan memproses informasi pada lansia pun menjadi lebih lambat. Berikutnya ada fungsi inhibitoris, kemampuan untuk berfokus pada informasi tertentu dan menghambat atensi pada informasi yang lain juga menurun pada lansia. Kemudian diiringi dengan ikut menurunnya fungsi sensoris, kemampuan pendengaran dan penglihatan umumnya juga menurun seiring dengan bertambahnya usia. Pada sebagian lansia menjadi pelupa sebab terjadinya kemunduran daya ingat memori, terutama memori kerja atau working memory yang amat berperan dalam aktivitas hidup sehari-hari. Selain itu, fungsi belahan otak sisi kanan sebagai pusat intelijensi dasar akan mengalami kemunduran lebih cepat daripada belahan otak sisi kiri sebagai pusat intelijensi kristal yang memantau pengetahuan. Dampaknya antara lain adalah kemunduran fungsi kewaspadaan dan perhatian pada lansia. Membahas mengenai penurunan kognitif dan juga penuaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penuaan yang sukses. Penuaan yang sukses adalah suatu kondisi di mana seorang lansia tidak hanya berumur panjang, melainkan juga berumur panjang dalam kondisi yang sehat, dengan menjaga kesehatan fisik maupun mental, menjaga kemampuan kognitif, dan juga tetap terlibat aktif secara sosial atau memiliki hubungan sosial yang kuat. Nah, terdapat juga sejumlah faktor gaya hidup yang telah diteliti dapat berpotensi meningkatkan kognisi dan menghasilkan fungsi otak yang lebih efisien baik pada wanita maupun pria. Faktor gaya hidup tersebut yaitu olahraga, pelatihan kognitif, diet, yoga, tai chi, perhatian, dan keterlibatan sosial. Nah, dari semua solusi di atas, disebutkan bahwa yang paling menonjol dapat mencegah penurunan kognitif adalah olahraga. Hal ini dikarenakan otak masih cukup plastis untuk merasakan manfaat olahraga. Dan hal ini memungkinkan optimisme untuk terus melakukan pemeriksaan olahraga sebagai cara untuk mencegah, memperlambat,
dan membalikan penurunan kognitif akibat penuaan. Contoh olahraganya yakni permainan catur, senam otak, latihan aerobik, jalan sehat, dan juga latihan akuatik. Nah, salah satu permainan yang dapat memperbaiki kognisi pada lansia adalah permainan catur. Permainan ini dilakukan dengan cara memindahkan satu bidak ke tempat yang lainnya dengan tujuan untuk memakan bidak lawan. Dalam permainan catur, ada dua aspek yang distimulasi, yaitu aspek psikologis dan aspek sosial. Dalam aspek psikologis, permainan catur menstimulasi pikiran lansia yang membuatnya menjadi nyaman. Apabila pikiran nyaman sudah ada dalam otak manusia, maka informasi yang diterima oleh otak dapat jauh lebih mudah untuk diingat, sehingga akan terjadi perbaikan kognisi pada lansia. Catur melatih dua komponen penting dalam penyimpanan memori di otak kita. Yang pertama adalah memori prosedural, yaitu tentang bagaimana kita melakukan sesuatu. Dan yang kedua adalah memori semantik, tentang bagaimana segala sesuatunya cocok satu sama lain atau berhubungan. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh salah satu universitas di Spanyol mengenai pengaruh chest training terhadap salah satunya adalah meningkatkan kognisi pada lansia. Dalam studi tersebut, sekelompok sampel lansia diminta untuk mengikuti pelatihan catur selama 12 minggu dalam 24 sesi. Tes kognitif yang digunakan adalah The Montreal Cognitive Assessment atau MoCA yang dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Hasilnya, memang terjadi peningkatan skor MoCA yang signifikan dari sebelum melakukan chest training hingga sesudah melakukan chest training ini. Pada analisisnya ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang menjanjikan pada perhatian, kecepatan pemrosesan, dan fungsi eksekutif yang tidak berpengaruh pada kemampuan visual spasial dan memori visual. Maka, dapat disimpulkan bahwa permainan catur memang memiliki dampak yang positif terhadap status kognisi lansia untuk mengantarkan mereka pada penuaan yang sukses. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai penuaan dari kacamata biopsikologi serta bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko penurunan kognitif pada lansia. Semoga informasinya membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.